Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Putri Esterlina Buru Semiring, CGP Angkatan 8 dari SDN 026602. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sini saya tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Rini. Ibu Rini ini adalah wali kelas 4 di sekolah saya. Selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu, Apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Baik, jadi Bu hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi di sini saya akan melakukan atau memastikan pembelajaran yang Ibu lakukan itu akan berjalan dengan baik. Jadi Bu, saya tekankan sekali lagi bahwasanya saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu bukan berarti saya lebih baik dari Ibu. Jadi di sini percakapan atau observasi ini matching. Jadi saya sama Ibu itu setara, sama. Jadi apa yang saya amati nanti kalau bisa saya tiru, boleh saya aplikasikan dalam kelas saya gitu ya Bu ya. Jadi dalam observasi ini, di coaching ini nanti selanjutnya saya akan mengajak Ibu untuk melakukan refleksi, menilai sendiri bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi Ibu dapat menilai diri Ibu sendiri sampai mana capaian Ibu ya. Selanjutnya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu. Untuk yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, dalam modul ajar yang saya buat, saya memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar pada PowerPoint, siswa mampu mengingat kembali operasi hitung pembagian bersusun dengan tepat. Yang kedua itu melalui aplikasi WordWall, siswa mampu menghitung operasi pembagian bersusun dengan teliti. Yang ketiga yaitu Pandakon, siswa mampu menyelesaikan soal cerita berkaitan operasi hitung pembagian bersusun dengan cara cermat dan teliti. Baik, jadi ada 3 tujuannya ya Bu. Iya. Itu pakai papan dakon itu pakai congkak itu Iya, ya Bu? iya congkak permainan tradisional Bu. Oh, menarik sekali ya Bu. Iya. Lalu apa area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Nah, jadi area pengembangan yang saya kembangkan dari peserta didik saya yaitu dalam ranah kognitif atau pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam materi pembagian dengan cara bersusun. Baik, jadi kalau saya boleh tahu nih Bu, tadi ada 3 tujuan Ibu ya. Strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Strategi yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Kemudian saya menggunakan model problem based learning atau disingkat dengan PBL. Baik Bu, kira-kira kapan nih pembelajaran yang akan dilakukan? Besok hari Jumat. Oh berarti besok ya Bu? Iya. Ya? Baik, saya izin sama Ibu ya. Iya. Besok saya masuk di kelas Ibu, saya observasi, saya melihat dan mencatat hal-hal penting apa yang Ibu lakukan. Selanjutnya kita sama-sama melakukan refleksi, saya berefleksi, Ibu juga berefleksi, menilai sendiri bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya sekedar informasi nih Bu, setelah Ibu nanti melakukan pembelajaran atau saya observasi, kita melakukan percakapan pasca observasi. Jadi di situ kita juga didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Agita. Jadi sampai jumpa di hari Jumat besok ya Bu. Oke Bu, sebelum saya akhiri pembicaraan ini, kira-kira manfaat apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Ya, jadi dalam percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang strategi apa yang ingin saya gunakan dan siswa dan model apa yang ingin saya terapkan pada saat pembelajaran nanti. Jadi biar lebih matang. Iya. Ya. Baik Ibu, saya sebenarnya sudah tidak sabar menunggu besok ya kan. Jadi sampai jumpa Jumat besok ya. Oke, makasih ya Ibu. Iya Bu, sama-sama. Ibu. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Ayo Najla pimpin doanya. Siap.
pembagian dengan cara bersusun. Oke, sebelumnya ayo kita berdiri dulu semua menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu yang kita nyanyikan yaitu lagu Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Bagaimana cara membagi agar dapat bagian yang sama? Kayak mana? Contohnya tadi. Ini bukan contoh ya. Soal yang pertama ada angka berapa di situ? 56 dibagi 4. Nilai angka yang pertama ada? Ada 5. Itu menggunakan ini ya, papan dakon atau papan congklak. Ada angka berapa? 5 kan, kita ambil bijinya 5. Nah, kemudian kita bagi kepada apa? Ada berapa pembaginya? 4. Berarti 4 lobang, 4 lobang. Kita bagikan tadi 5 yang angka nilai puluhannya kita masukkan. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti masing-masing mendapat 1. Maka ditulis di sini. Angka yang pertama adalah 1. Kemudian kita kalikan 1 dikali 4. Hasilnya tulis di bawah nilai tempat puluhan. Ya, kemudian kita kurangkan. Angka 6 ini dia tidak memiliki kawan, maka dia turun ke bawah. Kemudian 5 kurang 4 1. Kemudian 16 dibagi 4. Kita gunakan lagi biji-bijinya. Kita ambil biji-bijinya sebanyak 16. Bu hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dibagi. Jadi bawahnya ada berapa? 4. Kita bagi ya. 1, 2, 3, 4. Kita bagikan lagi. Kembali lagi ke lubang yang pertama. Sampai semua bijinya habis. Dah habis semua? Kamu lihat di papan dakonnya masing-masing dapat berapa? Ya, kita hitung ini dia. 1, 2, 3, 4. Maka tulis di atasnya ada 4. Setelah nilai 1 maka ditulis 4. Kemudian 4 dikali 4. Tulis di bawah nilai yang tadi. 16
kemudian dibagi ke 3 lubang. Ya, dapat berapa masing-masing lubang? 3. Dapat 3. 2. Ada 2. Kan nggak, ini kan sisa, nggak ini kan nggak bisa lagi kan? Ya kan, berarti ini tidak bisa dibagi lagi, maka dia masing-masing lubang mendapat berapa biji? 2. Maka kita tulis 2 karena ini tidak cukup lagi dibagi ke 3 lubang, maka dia ini sisanya tidak dimasukkan. Gitu ya kalau menggunakan papan dakon, maka ditulis di sini angka 2 dikali 3 6. Kemudian kita kurangkan 2 turun 8 dikurang 6 2. 22 dibagi 3. Ayo Zahra, ambil 22 biji dibagi 3 ya. Apa aja ini? Berapa? Ada masing-masingnya ininya ada 7, maka kita tulis di sebelahnya 7. 7 dikali 3 21, maka dikurangkan 2 kurang 1 2 kurang 2 tidak ditulis, sisanya aja yang ada nilainya ditulis. Maka dari yang hasil 82 dibagi 3 adalah 27, menyisakan 1. Paham sampai sini? Ada lagi yang mau ke depan? Enggak? Ayo Dewi, ya silakan jangan duduk. Mulai. Ada angka berapa di situ? 261. Kalian jawab dengan cara berdiskusi, ya. Dipresentasikan. Iya, tulis di buku. Sama-sama kerja kelompok. Iya. Kerjakan. Hah? Iya. Kerjakan di buku. Di sini kerjakan. Diskusi. Di buku. Hah? Iya, jalan ke bawah. Hah? Iya. Tulis aja, jangan itu ditanyakan. Kalinya. Bukan azab kematian tadi dah. Sebelah sananya, Nak. Saya dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pembagian bersusun. Soalnya adalah 30 dibagi 6. 3 dibagi 6 hasilnya 3 dibagi 6 tidak bisa. Maka kita ambil dua-duanya menjadi 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Lalu kita kalikan. 5 dikali 6 hasilnya 30. Lalu kita kurangkan dan hasilnya 0. Maka 30. Maka 30 dibagi 6 sama hasilnya 5 sisa 0. Benar? Oke, tepuk tangan. Jadi kamu siap-siap untuk menjawab. Nanti kita tempel di papan styrofoam yang udah Ibu sediakan.
Nanti soalnya Ibu tulis di PowerPoint Ibu. Lomba siapa cepat dia mendapat bintang. Bintang yang terbanyak akan mendapat hadiah kelompoknya. Paham ya? Kelompok yang boleh? Bu, soalnya satu. Soalnya ada limit kan udah. 5. Yang kecil aja nak, yang kecil udah kalau dapat yang kecil sudah berarti. Nah, cut. Soal kedua yaitu 167 dibagi 4. Yuk maju ke depan, tempel. Maju kan, ini harus tempel. Semua itu, Bu. Satu soal dulu. Nomor berapa aja tuh, Bu? Nomor 3 sama 4. Satu aja kan. Ini baru lagi. Iya. Nah ini kita sekarang. Harus itu pakai tempel. Oke udah. Oke habis waktunya angkat. Nomor 3 sampai ini kelompok 4 tadi yang benar ya. Lanjut soal nomor 4. Halo, saya Putri Esterlina, guru sembiring, CGP Angkatan 8 dari SDN 026602. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rini, dan pengajar praktik saya, Ibu Agita. Jadi di sini saya sapa dulu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Puji Tuhan, kalau kayak Ibu. Sehat. Baik, jadi saat ini kan Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi di sini tujuannya mengajak Ibu untuk berefleksi, merefleksikan kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya inginkan kepada Ibu. Bisa Ibu? Bisa. Baik Bu. Jadi bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah pembelajaran sudah dilakukan? Pembelajaran sudah dilakukan, perasaan saya untuk mengajar sudah biasanya kan seperti biasa saya melakukan pengajaran dan proses pembelajaran, tetapi karena dipantau oleh atau dilihat oleh rekan sejawat, saya merasa gugup atau merasa canggung gitu Bu. Karena belum terbiasa ada orang lain ya Bu di kelas Ibu gitu. Baik Bu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran Ibu? Untuk area perkembangan yang saya lakukan yaitu pada tahap proses keterampilan dan kognitifnya. Jadi untuk ranah kognitifnya anak-anak itu mampu melakukan proses pembagian secara bersusun, dan untuk keterampilannya anak-anak itu mampu membawa pembagian ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak itu memiliki permen dan dibagikan kepada temannya, untuk membaginya sama itu seperti apa. Jadi untuk proses pembagian ini anak-anak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu, yang saya lihat pun kemarin seperti itu. Bahkan Ibu bawa ini ya, apa namanya apa tuh Bu, Dapur, alatnya? dapur atau Itu congkak, kan Bu. permainan tradisional ya. Jadi memang biar anak-anak itu merasa bahwa materialnya itu bisa tuh dipergunakan dalam kehidupan. Baik Bu, kalau misalnya lah Bu, kita kasih range ini ya 1 sampai 10 lah misalnya Bu. Kira-kira keberhasilan pembelajaran Ibu dalam pengembangan areanya itu berapa? Kalau untuk dari range menurut saya 8 Bu. 8 ya. Iya. 8 ya. Kalau misalnya 8 berarti masih ada yang perlu ditingkatkan gitu ya Bu. Iya. Kira-kira apa Bu kendala yang Ibu rasakan dalam pembelajaran? Jadi kendala yang saya lakukan itu saat proses pembelajaran adanya beberapa siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif saat belajar itu Bu. Jadi saat proses pembelajaran dia kurang mau terlibat.
saat diskusi, saat ke depan, ya melihat temannya saja. Kira-kira apa yang membuat anak itu kurang terlibat gitu Bu? Mungkin kurangnya motivasi Bu. Padahal kan saya sudah menggunakan media congkak, menggunakan apa istilahnya media, menggunakan styrofoam untuk berlomba menempel jawaban, ada rewardnya juga, tapi anak itu mungkin belum termotivasi untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Menanggapi kendala yang Ibu rasakan gitu ya, kira-kira strategi atau rencana apa yang Ibu mau lakukan ke depannya untuk menangani ini loh kendala Ibu tadi? Menangani kendalanya menurut saya mengubah cara gaya belajar anak itu, mengubah gaya belajar di kelas, misalnya kayak gaya belajar audiovisual, gaya belajar kinestetik, mungkin lebih ke ranah gaya belajarnya untuk perbaikannya. Berarti yang saya tangkap Ibu ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa itu berdasarkan gaya belajarnya gitu ya Bu. Iya, kemarin kan Ibu buatnya itu percakapan terobservasi kita, Ibu mengelompokkan siswa itu berdasarkan pengetahuannya kemarin ya Bu ya. Ini berarti Ibu mau ganti ke gaya belajarnya. Oke. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu mau menerapkan rencana Ibu atau strategi? Kalau untuk menerapkan waktunya belum pasti ya Bu ya, tapi sebagai pengajar itu selalu melakukan proses perubahan terus-menerus dalam modul ajarnya. Jadi saya akan pastikan untuk selalu melakukan proses perubahan dalam modul ajar yang akan saya terapkan kepada anak-anak. Baik Bu, jadi saya rasa sampai di sini percakapan pasca observasi kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, setelah percakapan pasca observasi ini kita lakukan, gimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya senang, jadi saya merefleksikan diri saya sejauh mana saya bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi saya bisa merefleksikan diri saya untuk belajar terus menerus. Iya, baik Bu. Demikian percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya saya minta kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap proses percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Rini. Ibu Rini tadi mengatakan bahwa melakukan pembelajaran yang namanya supervisi itu ada rasa canggung ya. Iya. Memang wajar ya, biasanya kalau kita ngajar segala materi bisa kita sampaikan, tapi saat disupervisi ada rasa canggung. Tapi terima kasih karena pembelajaran secara langsung lancar, supaya tidak canggung, mungkin lebih percaya diri gitu ya, tentang materi yang sudah kita siapkan. Kemudian modul ajarnya, kemarin pembuatan modul ajar ada dibimbing oleh Bu Putri ya. Oke. Jadi kemudian tadi Ibu mengatakan pada saat diobservasi melakukan pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuannya. Kemudian ternyata menemui satu buah kendala di mana ada siswa yang tidak aktif atau tidak terlibat. Penyebabnya tadi Ibu katakan melalui percakapan pasca observasi dapat digarisbawahi bahwa penyebabnya adalah siswa tersebut ternyata kurang termotivasi. Bagaimana supaya termotivasi? Tadi strateginya Ibu katakan akan mengubah cara pembelajaran, yaitu mengganti mungkin pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar, baik itu kinestetis, visual ataupun auditori. Jadi Ibu mengenai pelaksanaan area pengembangan, walaupun alokasinya belum tahu kapan, tapi terima kasih karena berniat untuk melakukan perubahan. Walau itu besok, 2 hari atau seterusnya, tetapi ada penekanan di hati untuk mau melakukan perubahan. Terkhusus bagaimana supaya satu kelas itu jangan ada lagi siswa yang tidak aktif seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri yang sudah berhasil mengcoaching Ibu ini, baik pada tahap awal pembuatan modul ajar, kemudian pembimbingan, kemudian pada saat praobservasi, dan sudah melakukan observasi pembelajaran serta pasca observasi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan terkhusus kepada Ibu ini
juga Ibu Putri menjadi refleksi bagi kita, yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita jalankan. Oke, terima kasih. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu ini sebagai rekan saya yang sudah mau memberikan saya kesempatan ya Bu ya untuk mengobservasi di pembelajaran Ibu, dan kepada Ibu pengajar praktik Ibu Agita sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian percakapan kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.